kurang ajar nih keturunan imigran ini. Oke, saudaraku, kita lanjut kepada video berikutnya. Mudah-mudahan ini juga memberikan literasi, narasi yang bagus banget. Kita simak dari seorang konten kreator perempuan ya, dari Mbak Mujahidah. Videonya selalu bagus, videonya selalu ditonton dengan banyak orang. Ini kompilasi video dari berbagai banyak konten kreator, dia kumpulkan dengan narasi yang bagus untuk edukasi. Kita lanjut, kita simak videonya berikut ini ya. Mudah-mudahan memberikan edukasi. Kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Mujahidah atas kontribusi videonya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya Mbak Mujahidah, dan terus mengedukasi dan mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat Indonesia. Kita simak berikut ini ya, karya dari Mbak Mujahidah. Umat Islam mulai dari Sabang sampai Merauke untuk mencintai zuriat Nabi yang asli dan meninggalkan yang palsu. Mujahidah membuat jalan cerita dalam video ini bertujuan agar bisa membuka mata hati umat Islam termasuk para habibnya, sekalipun bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah rahmat dan kabar gembira bagi para Habib Ba'alawi agar mereka diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, bahwa menyambungkan nasab kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dosa yang tidak terampuni, setinggi apapun ilmu kalian dan sebanyak apapun bekal amal yang kalian bawa akan musnah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hanya karena satu kebohongan nasab yang dibawa sampai mati, maka ia menjadi golongan orang-orang yang merugi. Jadi bersyukurlah dengan adanya Kiai Haji Imaduddin, umat Islam disadarkan dan para habaib mendapat peringatan agar bisa berhenti mendustai nabimu sendiri. Apa yang dijelaskan oleh Gus Bahar tentang nasab, beliau yang jelas-jelas sahih. Apa yang disampaikan tentang kajian fikihnya, beliau seorang ahli yang fikih, ahli fikih. Masa saya harus percaya dengan Kang Iman yang baru kemarin sore? Kalau Kang Iman itu hebat, saran saya ini, antum itu kan bukan seorang ahli nasab. Kalau memang punya penelitian, punya kajian, panggil itu nakobah internasional, bukan nakobah yang ada di blogspot. Dari Lampung yang dijemput. Ya, itu tadi suaranya si Arya. Arya kita duga sekarang sudah berbalik arah. Yang dulunya keluar-keluar sampai mendirikan organisasi namanya Laskar NKRI, sekarang dia pada posisi membela Habaib Ba'alawi. Dulu katanya mendirikan Laskar NKRI, katanya mau mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sekarang malah membuat situasi yang malah kelihatan sekali merosting Kiai Imaduddin ya. Coba kita lanjut. Ini ada ibu-ibu yang cerdas untuk edukasi kita. Kita simak. Oleh Bapak Yusuf kala itu, preman Tanah Abang yang diulamakan itu. Halo, Kadrun. Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drun? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan
Nah, di samping ada dalil memang yang mengharamkan untuk mencantolkan yang bukan nasabnya pada nasab orang lain, maksudnya menyangkal nasab atau merubah nasab, memasukkan nasab, memang itu dilarang. Kemudian karena dzurriyyah Rasulullah itu, karena dzurriyyah Rasulullah itu suci, karena dijamin oleh Al-Quran. Kalau betul dzurriyyah Rasulullah itu suci, hatinya suci, akhlaknya suci, imannya suci. Jadi sedangkan yang terjadi sekarang, oknum lah, itu mencemarkan nama baik Nabi Muhammad. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad di seluruh dunia akan tidak terima karena merasa Nabi Muhammad itu dilecehkan, Nabi Muhammad itu dicemarkan nama baik. Jadi itulah penyebab yang pertama. Jadi saya harap ini didengar oleh dajjal-dajjal iman dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Alwi? Mana itu kelompok Alwi? Semua Robitoh Ba'alawi yang berada di rumah Robitoh Ba'alawi itu semua sudah Yahudi. Muhdor, jangan macem-macem, kamu nanti habis kalau terus-teruskan. Sekarang ini semua Yahudi Ba'alawi kejahatannya sudah terbongkar semuanya. Masya Allah, itu adalah cuplikan kompilasi video yang menggambarkan tentang dinamika polemik nasab, bahwa kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena kehadiran oknum-oknum Habib Ba'alawi. Kita harus waspada ya. Kita lanjutkan dari Mbak Mujahidah berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang menanti kebenaran nasab, jadikan apa yang kalian lihat dari video ini sebagai final jawaban semua penantian kita selama ini, sebab menunggu klarifikasi dari dinasti Ba'alawi untuk mengakui dirinya bukan keturunan Nabi. Hal itu sangat mustahil. Jadi simak sampai selesai, karena semua jawabannya ada di sini. Wele orang terima karan. Urusan karan, ramas. Ada Dani. Masalah nyenggol-nyenggol Habib-Habib sing alim, Habib-Habib sing NKRI yang berdakwah selalu memberikan kebaikan untuk umat. Gus Dur kan tidak lihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak terlihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Ini lo goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Betul. Betul. Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian, bugil depan Gus Dur nggak dosa. Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor, bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Kamu tahu. Gus Dur kan tidak lihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buka mata, juga buka hati. Setan banget loh. Jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Waktu minta bantuan Gus Dur pakai ngebelain lagi ya. Sebab kita nggak bisa melarang, dia nggak melanggar undang-undang kok. Yang melanggar undang-undang mawon ini kalau betul raman terbang celurit tempuh budi itu undang-undang melanggar hukum. Ya, apa? Begitu pakai ngomong di TV itu Habib Rizik umatnya mana? Berpikirnya doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa ke umat, Gus, umat saya 5 juta, mana? Gus Dur kan tidak lihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak lihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Saya akan mengagumi Gus Dur dari segi ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak bertumpah darah. Satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik ngatek teng kerupuk
yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lebih untung lah, belum bengok sampai niling. Yang kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Kalau anak sampaikan saya bagaimana? Orang jangan. Kalau anak sampaikan saya bagaimana? Orang jangan. Buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Benar apa yang dikatakan pemuka agama ini, hentikan feodalisme dalam agama, sementara Habib Bobrong pemakan uang haram dari pendawiran itu ingin membangun kasta, sebaiknya siapapun ulama atau kiai, jangan pernah undang makhluk itu, apa perlu kosongkan pesantrennya, dan jangan pernah hadiri apapun acaranya selama ada dia berguru dengan Habib Bahar sama saja berguru dengan Fir'aun laknatullah. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahil, maksudnya bodoh kata Habib, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingan. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Nah, makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Lah wau didawaken kan Kiai Subacar, kula riyen dadi presiden dilengsaraken. Kok purno 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu murba nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki apa sih presiden ini? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Benar-benar terbukti. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui loh. Niki tiang NU nih, ulama ngeten niki cara. Ya, kemudian penyebab yang kedua menyangkut organisasi terbesar di dunia, bahkan menyangkut organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama didirikan, kemudian menyangkut lagi tentang berdirinya NU. Awal Ibnu Asy'ari katanya tanpa restu dari para habib NU tidak akan berdiri. Padahal orang NU itu bukan orang bodoh. Dia tahu sejarah, apalagi NU itu kan hanya baru berumur 1 abad. Orang NU pasti nggak terima kalau NU diperlakukan seperti itu. Jadi warga NU itu sebaru lebih dari warga Indonesia, ini NU semua. Jadi tidak terima orang NU. Ya, Gus Dur kan tidak lihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang mata lihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Siapa yang gak marah Gus Dur Hina? Alisong gak punya anak. Gua cucunya goblok. Karena cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga cucu dari Siliwangi. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ya, biar paham. Siapapun ormas agama pun NU yang diobok-obok. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi. Apa benar kong lu ngajarin begitu? Jangan berikan kesempatan, jangan berikan infak, jangan berikan tanggung kepada orang yang suka mencoba kebaikan dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya tanggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat, siap bubarkan. Saya tanggung jawab dunia akhirat, siap bubarkan. Itu ceramah Rizik yang viral, yang memprovokasi umat, yang menghasut.
dan ini ada delik pidananya. Makanya kita berharap Rizik bertobatlah, tidak usah Anda bersembunyi di balik Muhyiddin. Kalau Anda gentleman, sendirian saja. Karena kita tidak mau melawan sesama pribumi. Anda tahu bahwa kita itu tidak mau bertengkar, lalu Anda provokasi. Anda bersembunyi di balik Muhyiddin, ya. Bubarkan! Mereka masuk kampung kita. Ya, sebentar ya, ada yang lewat nih. Mbak Alawi, kamu bikin negara ini kacau. Tanpa ada kamu, Indonesia akan semakin tenang dan damai. Kalau Anda berani, datang sendiri. Termasuk Rizik Syihab. Kalau Anda berani ingin mengusir Gus Abbas, Kiai Ma'ruf, seluruhnya yang biasa menyuarakan ini, datang sendiri kalau gentleman, kalau laki-laki. Datang sendiri, datangi panggungnya Gus Abbas Guntur ya, Pak Rizik Syihab. Usir. Nggak usah bawa-bawa Jambangan Nusantara, nggak usah bawa-bawa warga pribumi Nusantara, jangan adu domba warga pribumi. Itu jadwalnya Gus Abbas kan banyak. Kalau memang Rizik Syihab laki-laki, datangi sendiri ke forumnya Gus Abbas Guntur telepon, bubarkan sendiri sana kalau ada laki-laki berani. Kalau nggak berani, boleh bawa teman, bawa keluarga, sesama klan ini biar nyaman, tapi nggak usah bawa-bawa warga pribumi, nggak usah bawa-bawa warga Nusantara. Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Datangi sendiri atau bareng-bareng sama warga keturunan imigran Yaman kalau ada memang laki-laki. Anda sudah hidup numpang di tanah air, dihormati di tanah air dengan baik-baik. Kok maunya memprovokasi terus, maunya bikin gaduh terus. Jangan salahkan kalau nanti warga Nusantara tidak sabar, sudah habis kesabarannya atas provokasi dan ulah sampai. Tapi perilakunya masih memprovokasi, masih menghasut, masih mau mengadu domba. Yang justru mengadu domba adalah orang-orang seperti ini, mengadu domba warga pribumi dengan warga pribumi. Iman kita di Rasulullah, mereka ini Allah ambil, mereka ini disiksa, mereka ini dibunuh, mereka ini diusir. Kira-kira sebaiknya kita adalah atau tidak? Orang-orang yang ingin menghilangkan menafikan dari pada keturunan Nabi Muhammad yang kita sebut geng dan kelompok yang iman dulu. Kira-kira umat Islam hari ini siapa lawan mereka? Siapa lawan mereka? Hancurkan binasakan. Tangan semuanya Allah. ASEAN begitu mau ditiru. Provokasi seperti ini mosok mau ditiru ya. Dan mereka diikuti oleh Muhyiddin-Muhyiddinnya. Artinya kan Muhyiddin tidak akan provokasi kalau Habib-Habib tidak memprovokasi. Jadi ibaratnya itu karena gurunya Habib-Habib itu kencingnya berdiri, muridnya kencingnya berlari. Lebih parah lagi Muhyiddin ini. Ya, tambah rusak Muhyiddin itu gara-gara Pak Alawi yang memprovokasi itu. Juga undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Kalau NU kuat, NKRI kuat. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena bala dilahmi, NKRI harga mati bagi NU. Jangan mau dia potong, jangan mau dia berubah. Para keturunan imigran Yaman ini, Anda sebaiknya mundur. Ini bukan urusan kita sesama anak Nusantara. Ini adalah urusan kita, warga Nusantara dengan para keturunan imigran Yaman yang sampai hari ini masih belum beretikat baik untuk membuktikan diri mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Kalau kajian, bikin kajian, fokus dengan kajian, bukan bikin sara. Bahwa ini, bahwa itu, Yahudi dan segala macam lah. Indonesia mau dialamikan lah, Indonesia mau diarabisasi lah. Konflik pekok-pekok. Kalau saya
nyenggol urusan karo aku lae. Kowe ngarani aku budak tak alawi gak urus aku. Tak urus penting kali gelut aku kok. Masalah iki kali gelut aku. Masalah apa? Ini Sarah. Banyak. Itulah otaknya si siapa namanya tuh? Arya ya, Wani Gelut. Wani Gelut karena dia sudah nggak punya otak kali, nggak bisa mikir lagi. Sekarang ke doktrin dia tuh, atau ada sesuatu, ada udang di balik batu ya. Kurang ajar ini. Ikut-ikutan buat provokasi juga nih. Beberapa para kiai-kiai khususnya para muhibbin bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang kan sudah ada yang menjawab, ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura ada, bahkan terakhir kemarin ketua PBNU jazakallah khair jawab, lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah. Jika kita melihat dari komentar Habib ini, tandanya para Ba'lawi memang sudah tidak mampu lagi membela diri, bahkan dia pun bersandar pada orang lain untuk membela reputasi mereka. Justru kami prihatin dengan habaib-habaib yang masih mengedepankan akhlak, harus ikut tercoreng nama mereka dari oknum-oknum Habib, penggila nasab dan penumpuk kekayaan. Seperti sahabat muslim, saksikan sendiri sekalian, menerima jawaban yang valid, siapa sebenarnya Rabitah Alawiyah beserta semua orang-orangnya yang sombong lagi tercela. Kalau seandainya Kang Imat dicopot dari kepengurusan PBNU, dari pengurus NU, ini menodai marwah Nahdlatul Ulama. Saya setuju. Apologetik apa? Apologetik itu adalah suatu pembahasan diskusi lintas agama. Antar lintas agama. Jadi isinya Kristen kalau Islam tukaran, wah debat-debat sing konyol-konyol kuwi. Lahirlah mereka orang yang berpaham radikal. Kristen radikal itu banyak, Islam radikal juga banyak. Islam radikal itu sama polanya. Dia akan menghalalkan darah, dia akan memusuhi sesuatu yang tidak sepaham dengannya. Halal darahnya. Takbir ya, seperti itu. Takbir. Pengancam mau sweeping habaib dia, gua kepret lo. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islamnya semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia mau lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, buat bikin pasukan berani matiin. Makanya kalau Anda betul-betul mencerminkan diri sesuai dengan ajaran Nabi, mengaku diri sebagai keturunan Nabi, SDNA lah. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab. Hei, Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Sok-sokan mau merekan Habib Rizik, sok-sokan mau merayakan Habib Rizik, sok-sokan kalian dapat uang dari pejabat, dapat amplop dari pejabat, kiai kontra, ustaz kontra, Habib kontra, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Masih berapa? 200.000. Ongkos mana 200? Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Haji Opik 20 juta. Takbir. Orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Habib Kasim Maulid Habib. Ente siap? Besok 100 juta seorang. Orang yang mengambil harta seseorang dengan malu, artinya orang itu asalnya tidak mau memberikan, tapi karena ditodong dia malu, akhirnya dia kasih. Maka ini hukumnya seperti orang mengambil harta seseorang dengan pedang, seperti perampok. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad, buat
sehingga dia mensedekahkan hartanya, memberikan hartanya karena malu ditodong di depan umum, ini haram. Itu Hasan ya, Pak Hasan dari klan Ba'alawi juga itu. Tadi mengkritik kalau meminta sedekah di depan umum, katanya sama dengan merampok. Maka jangan salahkan saya kalau berdasarkan penjelasan Hasan Mudor kalau nggak salah. Kita bilang apa yang dilakukan Bahar dan oknum Habib yang minta sedekah di depan umum ketika dia ceramah, kita bilang dia rampok ya. Rampok itu kalau berdasarkan pendapatnya Pak Hasan tadi. Memakai malu ya, kan malu dimintai uang oleh Bahar di depan umum. Mau nyumbang berapa? Pak Jo berapa? Pak I berapa? Ya malu kalau gak ngasih. Itu namanya rampok pakai malu ya. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar saudara. Pantas nggak itu kelakuan kayak gitu? Nggak pantas saudara. Apalagi kalau benar-benar cucu Nabi itu haram menerima sedekah itu ya. Sekali lagi, cucu Nabi yang asli itu, zuriyah Nabi yang asli itu malu ya. Malu harusnya menerima sedekah, apalagi minta, karena tidak dihalalkan keturunan Nabi itu menerima sedekah ya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan kompilasi video yang luar biasa ini, yang bisa menggambarkan dalam tanda petik keganasan keturunan klan Ba'alawi. Dari video ini kita paham bagaimana dinamika kelakuan mereka. Polemik nasab ini kayaknya akan masih lama ini selesainya. Dan saya sering katakan, misalkan kiamat kurang 1 detik pun Ba'alawi tidak pernah mau mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah, bukan cucu Nabi. Walaupun sudah ada bukti-bukti berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, kajian perilaku, bahkan ilmu genetik, ilmu biologi melalui tes DNA. Kita lanjut videonya, luar biasa. Terus simak video ini sampai akhir. Kita akan terus lanjut menyampaikan kompilasi video berikutnya nanti setelah ini ya. Kita lanjut ini. Jadi jangan di skip, asik kita tonton ya. Ketemu langsung kalau nggak saya makan, bukan saya pada distributor. Iblis saya makan dengan orang-orang kayak begitu. Iblis saya makan dengan orang-orang kayak begitu. Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya Bahar Smith, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Mantap. Jihad yang paling sempurna, ludahin tuh mukanya Bahar Smith, ludahin tuh mukanya Rizik. Itu jihad yang paling sempurna, bro. Ibu-ibu ini cerdas sekali ya. Cerdas sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa Ibu ini ya. Ya, saya harap nanti konten Anda jangan hapus ya. Ngapain saya hapus? YouTube-nya juga ada. Cari sana. Kenapa? Pakai ngancem-ngancem gua. Tak polisi memang saya maling. Semua orang punya konten kok. Kok saya yang mau lo tangkap? Emang ngapain gua? Ngapain lo? Pemberani Ibu ini. Ketika ada pendukungnya Rizik itu ngancem ya. Awas kalau nggak ada ya, hapus kontennya ya, karena merosting Rizik ya. Berani belum? Ngapain dihapus? Ya ngapain dihapus? Woi, Monyong jawab. Kurang puas lo mendengarnya. Nyetel ngikutin suara itu lo mau nangkap gue, emang kenapa? Kenyataan nggak anaknya
anaknya, nggak cucunya, nggak mantunya, nggak besannya, semuanya pada demo. Hah? Kau pikir siapa? Sono tangkap orang-orang yang bilang kami adalah majikan kalian, angkat senjata kalian, perang, anak muda, azan-azan lo rubah segala macam tuh, hayaklah jihad. Luar biasa ibu-ibu ini ya, kocak banget nih. Segala macam, nggak ada bilang penistaan, ke seleo sedikit aja ngomongnya mulai dianggap penistaan, sementara kalian bebas. Unyong doang lo. Ayo, unyil. Itulah mulut seorang ulama, penyok, unyil, kurang ajar, dan takbir. Imam Jumbo ini pandai menasihati orang dengan memanfaatkan posisinya sebagai Itu bukan ulama Mbak Mujahidah tuh ya, itu preman itu. habib palsu, menipu seluruh kiai ulama, umat muslimin se-Indonesia dan Asia. Coba kalian dengar doanya, benar-benar tidak punya etika moral dan asusila. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezeki. Ini bukti bahwa Bahar ya. Oh, Recek. Ini nih doanya Recek yang membuktikan dia bukan ulama. Dia adalah preman. Masa ada ulama doanya seperti ini? Lalu ini juga bukti bahwa Recek bukan seorang wali yang di-branding oleh si siapa tuh? Nopel Gedabrus itu, katanya Recek wali ya. Kayak gini dianggap idolanya NO oleh Syekh, jelas bukan lah. Kayak gini dianggap gurunya NO, ya jelas bukan lah. Mana ada orang NO doanya kayak Recek ini? Ayo, siapa yang percaya bahwa Recek ini adalah gurunya NO? Tak tapuk cangkeme. Saya nggak marah. Tidak benar kalau Recek dikatakan guru nih NO, idolanya NO. Model kayak gini kamu katakan guru nih NO, idolanya NO, kurang ajar loh yang menganggap bahwa Recek ini gurunya NO, idolanya NO. Menyesatkan umat itu ya. Kita simak doanya Recek yang paling viral beberapa waktu lalu tuh ya. Bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Itu jelas. Jelas sekali Recek ini bukan wali, Recek ini bukan ulama. Masa ada ulama doanya seperti itu? Dan dia bukan wali Allah, karena doanya sangat buruk sekali, seburuk mukanya lo, beb. Aduh, halal ini kita. Wajib kita merosting orang kayak si Recek ini ya. Demi keselamatan umat ini, demi kemaslahatan bangsa ini ya. Kurang ajar ini. Masya Allah. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan, semoga dipecat dari pekerjaannya kan, ya kan, itu pemimpin ulama kalian itu kan, ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Oh ya, kita sedikit ralat ya Ibu. Imam Jumbo ini bukan ulama Ibu. Ibu, terima kasih Ibu keberaniannya. Tapi jangan sebut Imam Jumbo ini ulama ya. Masyarakat harus tahu dia, nggak layak dia. Masa doa ulama seperti itu ya? Nggak, saya nggak terima disebut ulama nih.
Masya Allah, mudah-mudahan para Ba'alawi ini bertaubat ya saudaraku. Jangan terus-terusan memakai kalimat-kalimat yang kurang ajar, mencontohi muhibinnya untuk berperilaku kurang ajar ya. Hentikan provokasi Anda ya, berilah keteladanan yang baik, jangan keteladanan yang seperti preman tadi itu ya. Ngaku ulama tapi ceramahnya jauh panggang dari keteladanan seorang ulama. Ngaku keturunan Nabi tapi kelakuannya jauh panggang dari keturunan Nabi. Dia jelas-jelas berdasarkan kajian perilaku, Rizik Syihab ini adalah palsu. 100% Rizik ini bukan cucu Nabi, 100% dia bukan ahlul bait, 100% dia bukan ulama. Dia tidak mencerminkan perilakunya seorang ulama ya. Bukan ulama tapi lele jumbo katanya. Luar biasa kan netizen Indonesia ini, begitu cerdas. Terima kasih Bang Lalu Ruslan ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi kita memang harus berani menyuarakan kebenaran tentang oknum-oknum Ba'alawi yang perilakunya memberikan contoh. Ini kalau yang mencontoh generasi muda kita gimana? Kalau yang mencontoh keburukan seperti itu adalah anak cucu kita gimana? Maka kita bersaran, janganlah kalian masukkan ke pondok pesantren Onum Habib yang kurang ajar ya, yang kelakuannya jauh panggang dari keturunan Rasulullah yang asli. Ini jauh banget ya. Jadi saudaraku, sabar semuanya. Memang ya Ba'alawi ini kurang ajar. Saya kasih lagi contoh ya, sebuah korban dari doktrin Ba'alawi yang kelakuannya ya nyontoh Ba'alawi, oknum Ba'alawi yang kurang ajar. Ini ya, dia adalah korban, ini juga korban doktrin sehingga mencontoh perilakunya oknum Habib. Makanya kita bilang guru kencing berdiri, murid kencing berdari. Ini nah, golongan-golongan anak zina, golongan-golongan manusia. Ini seperti yang disampaikan oleh si Bahar ya, model Yahudi pesek. Nah ini mencontoh Rizik sama mencontoh Bahar di model seperti ini. Ini muhibin tolol ini ya. Golongan-golongan anak zina, golongan-golongan manusia-manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal, Yahudi pesek yang mengobok-obok nasab Ba'alawi, nasabnya para habaib. Buat para panitia yang ingin saya ingatkan kepada kalian, yang ingin mendatangkan Imaduddin ke Pontianak, saya ingatkan, jangan paksa Imaduddin untuk datang ke Pontianak. Ini orang Pontianak ini ya, ngancam Kiai Imaduddin ini jangan datang ke Pontianak. Coba kita dengar lagi. Kalau tidak mau pulang tinggal celana dalam. Wow, ngeri nih. Ini yang bilang kalau tidak mau pulang tinggal celana dalam. Padahal Kiai Imaduddin itu menyampaikan ilmu ya, kemaslahatan, pencerahan ya. Tesis Kiai Imaduddin itu menjelaskan hal yang sangat positif untuk mencerdaskan umat, menghilangkan kebodohan ya. Jangan kalian itu mau dipropaganda oleh Habib sehingga kamu sampai merosting Kiai Imaduddin, ngelarang Kiai Imaduddin, memblokir Kiai Imaduddin. Gak betul itu ya. Belum tahu dia benar atau tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Bagus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh. Video tersebut berisi hasil DNA klan Habib Ba'alawi. Dari aura. Ini ada lagi nih, Kiai Imaduddin memberi ilmu lagi. Kalian itu bisa lihat auranya Habib. Kamu lihat itu, auranya si Rizik, auranya si Bahar, nggak mencerminkan keturunan Nabi. Masa auranya keturunan Nabi seperti itu. Nggak cocok lah, nggak cocok ya. Dari aura itu sekarang ya, dari aura mereka bukan keturunan Nabi. Dan selama ini tersembunyi dari publik, termasuk hasil DNA dari orang yang satu marga dengan Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut. Sebelum kami menampilkan videonya, kami jelaskan terlebih dahulu konsep dasarnya dengan cara yang sederhana. DNA adalah DNA yang diturunkan dari jalur laki terus menerus jalur laki tanpa putus. Harus diperhatikan dengan seksama kaidah klan Habib Ba'alawi yang menyatakan bahwa mereka adalah garis
lurus laki dan mereka sangat ketat menjaga garis lurus laki mereka, dan yang berhak bergelar Habib hanya garis lurus laki. Jalur ibu dinyatakan terputus. Maka hasil tes YDNA menunjukkan hasil dari kaidah klan Habib Ba'alwi sendiri itu. Yang pertama, dari marga Mula Sela dengan YDNA GPF3296. Di Indonesia yang bermarga Mula Sela salah satunya adalah selebgram Sahil Muhsin Mula Sela. Sudah pasti Sahil Mula Sela dan anak-anaknya Hablu grupnya G juga. Yang kedua, dari marga As-Sakov atau Assegaf dengan YDNA GY94775. Di data tersebut jelas tertulis Ba'alawi. Anda pasti tahu siapa di Indonesia yang bermarga Assegaf, yaitu salah satunya adalah Ketua Robito Alawiyah, Habib Taufik Assegaf. Anaknya pun pasti berhablu grup G juga. Yang ketiga, dari marga Syahab atau Syihab dengan YDNA GPF3302. Habib Rizik adalah salah satu yang paling mudah dikenali dari marga Syahab. Habib Rizik pasti hablu grupnya G juga. Anak-anaknya pun pasti hablu grupnya G juga. Yang keempat, seorang anggota keluarga klan Habib Ba'alwi yang satu marga dengan Umar bin Hafidz Karim Hadramaut, yaitu bin Hafidz, YDNA-nya G FT261126. Dengan demikian, Habib Umar bin Hafidz YDNA-nya pasti juga berhablu grup G. Siapa saja leluhur YDNA hablu grup G klan Habib Ba'alwi? Artinya DNA garis lurus laki ke atas klan Habib Ba'alwi itu siapa? Yang berhablu grup G adalah Yuya dukun Fir'aun G M201, Ozzy sang pembantai G M201, King Richard the Lionheart G M406, Joseph Stalin G M406, Al Capone G P303. Maka demikian, gelar Habib adalah gelar bagi keturunan Yuya dukun Fir'aun garis lurus laki. Dan sampai saat ini, klan Habib Ba'alwi adalah klan yang paling soheh sedunia garis lurus laki Yuya dukun Fir'aun. Nah, kurang, apalagi sahabat muslim se-Indonesia, masihkah kita mempercayai yang batil dengan bukti seterang ini bahwa Rabitah Alawiyah bukan keturunan Nabi tapi malah keturunan Fir'aun? Mujahidah teringat surah Al-Asr, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jangan pernah berhenti menyebarkan video ini sebagai nasihat dan menjalankan perintah Allah dalam surah Al-Asr, atau manusia berada dalam kerugian yang nyata, ditipu oleh makhluk-makhluk biadab, menjual keluarga Nabi dan memperbudak pribumi untuk diadu domba. Ya, kemudian yang ketiga, mengapa polemik nasab ini tidak kunjung selesai? Karena bertabrakan dengan disiplin ilmu yang sudah paten, disiplin ilmu yang tidak bisa terbantahkan, kecuali disiplin ilmu itu tertolak karena tidak sesuai, karena palsu, karena diada-adakan. Kemudian bertabrakan dengan yaitu DNA. Ketika lama Ba'alawi bertabrakan dengan ahli nasab, bertabrakan dengan ahli filologi, bertabrakan dengan ahli sejarah, bertabrakan dengan ahli DNA, begitu pun seru mereka. Intinya sekarang saya pesankan untuk korek-korek metodologi terutama karena metodologi sangat kental. Saya juga walaupun saya itu kan asalnya kan mendukung Habib karena sudah banyak bukti, saya juga berubah. Jadi budak-budak yang salim ke Umar bin Hafidz itu bukan salim ke cucu Nabi, tapi nyucupi tangannya cucu Yuya dukun Fir'aun. Yang budak-budak lulukan dan selama ini di branding wali itu bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya dukun Fir'aun. Meskipun demikian, ya tidak apa-apa, kami mendoakan semoga para budak memperoleh keberkahan dan syafaat dari Yuya. Lalu YDNA Hablu Grup G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRAT Bagi Wira Hadiningrat yang saya parafrase, Hablu Grup YDNA G Gatel artinya klan Habib Ba'alwi bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi. Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13, padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Ini semua karangan-karangan Dajjal.
Jenderal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nanti. Kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Mundur terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imam alias Kiai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura. Kita tunggu klarifikasinya oleh si Mudor yang sudah disomasi oleh Tubagus Moki, Nur Fadil dan kawan-kawan ya, yang mengawakili para pecinta ulama Nusantara. Pak Mudor, kapan tuh lo mau klarifikasi? Kalau lo tidak mau klarifikasi, lo akan dilaporin polisi. Ya Pak Mudor, ya. Tapi memang ancaman pidananya itu ringan sekali, saudara. Ya, pidana pasal 160 itu yang sudah ditulis oleh Kiai Imaduddin di website laman rminubanten.org.id yang juga sudah saya publikasikan, sudah saya bacakan itu. Makanya mereka itu tidak takut ya, tidak takut, dendanya juga nggak terlalu banyak. Karena apa? Nanti juga yang bayar muhibin. Itulah kurang ajarnya mereka, berhasilnya mereka mengaku membranding diri sebagai cucu Nabi, ya. Akhirnya dia dipuja-puji oleh orang-orang yang dungu, yang kurang literasi. Makanya kita terus suarakan, Mbak Alawi itu bukan cucu Nabi, Mbak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah, Mbak Alawi itu bukan Ahlul Bait. Selama ini dia hanya mengaku-ngaku tanpa bukti. Ya, kita lanjut lagi. Kompilasi video yang edukasi ini luar biasa ini. Ya, ungkap kebohongan Mbak Alawi. Di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam, yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imam Dajjal atau pasukan Dajjal Imam ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7x24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh Luar biasa, akan menempuh jalur hukum ya, jika selama 7x24 jam. Dengan terpaksa kami akan menempuh langkah akan tidak terima karena merasa atau berpura-pura atau Dajjal Imam ini yang Anda sebut akan bukan suwana. Saudara mengatakan bahwa Imam alias Kiai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam, yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imam Dajjal atau pasukan Dajjal Imam ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat
Pak Mukhtar, gue aja geleng-geleng ya. Sakti hidup dari dulu, dari kecil, semua Robitoh Ba'alawi yang berada di rumah Robitoh Ba'alawi itu semua juga Yahudi. Mukhtar, jangan macem-macem. Demi keselamatan kalian sendiri khususnya ya, demi keselamatan kalian sendiri seluruh klan keturunan Yaman di Indonesia, dan juga keselamatan orang-orang yang telah didoktrin ikut tersesat nantinya, sesat menyesatkan. Kalau Anda ternyata bukan keturunan Nabi, Kamu nanti habis kalau terus-teruskan. Sekarang ini semua Yahudi Ba'alawi kejahatannya sudah terbongkar semuanya. Jangan macam-macam. Kamu itu hanya oknum keturunan Yahudi. Tahu nggak? Jemblelek itu turunin Nabi. Wah, betul. Tetap selamanya polemik ini tidak akan selesai sebelum Ba'alawi dengan Legowo mengakui bahwa para Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Dengan kaidah klan Habib Alwi sendiri dan hasil YDNH klan Habib Alwi berhaplu grup G, sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, kajian kitab nasab dan sejarah oleh Kiai Iman, serta kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, maka sangat terang seterang matahari di siang hari bahwa mustahil klan Habib Alwi keturunan Nabi Muhammad SAW garis lurus lagi. Sebaliknya, nasab klan Habib Alwi adalah nasab paling sahih sedunia garis lurus laki suku Hazar telah Kaukasus, cucu Buya dukun Fir'aun. Bersama bukti yang sangat terang dan nyata dengan jumlah yang banyak itu, Kiai Imat menyatakan haram hukumnya mengakui Habib sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat bukti sejelas ini, kesimpulan mereka haram hukumnya percaya para habaib keturunan Nabi. Bagaimana dengan kesimpulan kalian? Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Luar biasa, kompilasi video yang mengedukasi kita. Bagaimana menurut saudara? Dengan adanya perkembangan polemik nasab, Habaib Ba'alawi ini makin kesini makin menjadi oknum-oknum Ba'alawi, sombongnya luar biasa. Video-video tadi yang sudah kita tampilkan itu menggambarkan bagaimana kesombongan Mudor, kesombongan Bahar, kesombongan Rijik, yang dia itu mengambil posisi, ya, juga kesombongan Pak Taufik, ya. Pak Taufik menolak untuk datang ke podcastnya Bang Haji Roma Irama karena dia merasa punya otoritas hegemoni, bahkan menawari Bang Haji Roma Irama kalau mau belajar nasab disuruh datang ke kantor Robito Alawiyah. Kurang ajar. Ya, jadi saudaraku, dengan adanya video yang kita sudah tampilkan tadi, kalau Anda masih percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, dari oknum-oknum kalangan manapun, ya, dari segala komponen manapun, unsur manapun yang masih percaya, terutama kepada Bahar, kepada Rijik, kepada Mudor, pada Pak Taufik sebagai cucu Nabi, Anda orang dungu. Kalau nggak boleh dibilang tolol, atau kalau nggak boleh dibilang bodoh. Kenapa? Fakta-fakta sudah begitu nyata. Bukti Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bukan cucu Nabi sudah nyata. Sementara Ba'alawi sampai sekarang ini hanya menjawab dengan narasi-narasi fiksi, halusinasi tanpa dikuatkan dengan fakta-fakta dan data secara ilmiah, secara saintifik, ya. Sehingga jelas sekali berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan tes DNA, apalagi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Rizky Zulkarnain, ya, yang juga sering podcast kalau tidak salah di channelnya Dr. Sugeng Sugiharto pernah juga, ya. Ini kita harusnya paham, ya. Jangan kalian ini membahas masalah nasab itu hanya berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Karena sudah perkembangan ilmu demikian panjang, tidak semua ulama, ya, itu ngerti tentang nasab,
DNA, karena ketika bicara nasab itu berarti bicara tentang darah yang mengalir di dalam tubuh seseorang, bicara tentang genetika yang ada di dalam tubuh seseorang, saudara. Maka pendekatan yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran seseorang sambung apa enggak nasabnya kepada ayahnya yang asli, atau untuk mencari siapa ayahnya yang asli, tentu saja tes DNA yang paling valid dan rasional. Ya, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa berdasarkan kajian kitab nasab, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, dan berdasarkan ilmu genetika tes DNA Ba'alawi ternyata mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan sebuah video yang juga luar biasa mengedukasi, yang tadi sudah saya sampaikan sebagian cuplikannya, hasil didikannya Habib Ba'alawi. Seperti inilah model murid Ba'alawi yang sudah kedoktrin dan terprovokasi oleh ceramahnya Ba'alawi, ya, yang menghasut itu. Akhirnya menghina Kiai Haji Imaduddin Utsman, ngancam-ngancam jangan sampai Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani datang ke Pontianak. Coba, kalimatnya sangat kasar, yang sebenarnya nggak pantas ini saya tunjukkan kepada Anda, tetapi data dan fakta harus saya tunjukkan, ya. Begitu ya. Nah, kita simak ini videonya nih, ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap, ya. Langsung saja saya perdengarkan kepada kalian. Semoga kalian tetap sehat walafiat lahir batin untuk menyimak channel kita sampai habis, ya. Ini yang tadi sudah saya tunjukkan. Golongan-golongan anak zina, golongan-golongan manusia-manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal, Yahudi pesek yang mengobok-obok nasab Ba'alawi, nasabnya para habaib. Buat para panitia yang ingin saya ingatkan kepada kalian, yang ingin mendatangkan Imaduddin ke Pontianak, saya ingatkan, jangan paksa Imaduddin untuk datang ke Pontianak. Kalau tidak mau pulang, tinggal celana dalam. Wow, kalau tidak mau Kiai Imaduddin pulang tinggal celana dalam katanya. Ini sebuah ancaman, harusnya juga ditangkap nih Muhibin ini, ya. Kurang ajar ini, ya. Coba kita simak ulasannya dari Mbak Bejo, ya. Terima kasih Mbak Bejo atas kontribusi videonya, ya Mbak Bejo. Bersama Muhibin, ini muridnya Habib. Muridnya Habib ini hasil apa ya? Doktrinnya Habib yang seperti kita lihat, kita dengarkan. Mulutnya itu naudzubillah min dzalik, mengatakan golongan anak zina, mengatakan golongan anak dajjal, mengatakan golongan orang jelas. Mulutnya itu sumpah serapah, ya wajar karena junjungannya mengajarkan seperti itu, kan begitu toh. Bagaimana seorang yang mengaku sebagai imam jumbo menghasut, memprovokasi massa. Nah, makanya dari jariah jeleknya sang imam jumbo itu menelurkan orang-orang seperti yang kita lihat dalam cuplikan video di atas. Isinya mencak-mencak, ngancam-ngancam. Kami tegaskan, kami peringatkan kepada panitia yang ada di Pontianak yang mau menghadirkan Kiai Mat, jangan paksa kami. Wah, seakan-akan yang punya Pontianak itu mereka, kan begitu toh. Terus yang paling benar itu mereka saja, lainnya itu salah semua. Kami akan Kiai Mat pulang tinggal celana dalam katanya. Aduh, kenapa tidak dikatakan tinggal nyawa? Ini loh, ternyata ada sisi positifnya mereka itu. Sebenarnya mereka ketakutan sebenarnya itu kalau kita garis bawahi. Dan ini wajah ini tidak asing, dulu pernah keluar-keluar seperti ini. Ya ini loh, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Ini walaupun bagaimana, ini saudara kita loh, bro. Saudara kita, kalau bisa kita nasihatilah, jangan mengikuti orang-orang bodoh. Kita sudah bodoh,
jangan mau diprovokasi, jangan mau dihasut, jangan mau diadu domba oleh congor-congor. Nah, kalau bahasa Jawa congor-congor, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seumpama kalian ada apa-apa terganjal kasus hukum, paling mereka bilang, kami sudah berusaha untuk membebaskan Anda, kami sudah sewa pengacara. Cuma itu kan, enak sekali. Seumpama kalian mati, mereka bilang mereka yang meninggal adalah syuhada. Mereka yang bilang, tentunya pada saat mereka yang bilang, ya kebenarannya ya jauh lah, mereka terbiasa halu, terbiasa bohong kan gitu toh. Nah, semua orang bisa lah kalau cuma bilang mereka lagi ditunggu bidadari surga, mereka matinya itu mati syahid. Semua orang bisa, tentunya seperti itu. Nah, ini seharusnya menyadarkan. Nah, ini orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan. Kami juga kasihan. Mungkin kalau sering menonton channel kami, insya Allah akan menjadi cerdas. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara kami yang di Pontianak, terkhusus ini saudara kami ini. Walaupun bagaimana ini hidungnya pesek sih, kayaknya ya pribumi ini. Nah, ini kalau nonton channel Bejo Dunia Akhirat, insya Allah akan tercerahkan, tercerdaskan. Jadi untungnya di mana? Kan gitu tuh, nggak usah lah berbicara yang, bicaranya jelek kok diikuti kan gitu tuh. Terus kalian mengikuti gaya mereka yang wah kalau ceramah itu kita adalah cucu-cucu Nabi, di dalam tubuh kita mengalir darah suci kan gitu tuh. Lah, pret lah. Orang pribumi sudah cerdas hari ini. Kalau kalian masih bersikap seperti itu, ya kata Gus Miftah, diguyupi teh kangkang. Iya, diguyupi teh tenan. Hari ini pada saat kalian keluar-keluar di dalam tubuh aneh ada darah suci, diguyupi teh tenan. Isto, percaya karo aku, penak-penak. Dan itu kata Woko Channel seperti itu. Jadi kalau melihat fenomena-fenomena seperti ini adalah jariah buruknya para kabib ini, menciptakan orang-orang seperti ini. Kasihan sebenarnya, kasihan. Mulutnya itu rugian dia sendiri. Pasti ini terus dipublish, terus semua orang tahu. Kenapa kita tidak santai, relax, terus ngopi kan? Ngopi kan enak loh, santai gitu loh. Kalau perlu sambil merokok, nah itu saja lah, nggak usah berlebihan lah. Yang kena masalah itu Habib, ya biarlah diurusi Habib itu sendiri untuk menyambungkan nasabnya kembali, mendatangkan hujah yang lebih sikoh kan begitu loh. Ngapain ngurusin nasab orang lain dan itu? Santai, kita merokok dulu kan santai loh. Daripada keluar-keluar terus nggak ada nilai positifnya, kan rugi sendiri toh, rugi sendiri. Yang penting bikin konten ngopi sambil ngerokok seperti kami ini kan santai toh. Kalau cocok diambil, tidak cocok ya tidak masalah kan gitu. Perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu rahmat bagi kami. Kami mendukung tesis Kiai Maduddin itu ya karena kami berusaha untuk objektif. Wah ini baik loh ini kan gitu toh. Coba kalau kita biarkan kabib-kabib ini dengan terang-terangan berkoar-koar menghasut, memprovokasi umat, terus semakin banyak pengikutnya, bahaya loh Indonesia. Kita tidak pernah berpikir ulang bagaimana mereka mengkondisikan 212 yang berjilid-jilid. Aparat kita itu kerepotan menghadapi gelombang massa yang bertumpuk-tumpuk, berduyun-duyun datang ke Jakarta semua. Masya Allah, untung bisa teratasi. Coba kalau terjadi sesuatu yang mengancam kedaulatan NKRI, siapa yang rugi? Kita kan? Kita yang rugi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbah Bejo atas kontribusi videonya. Sehat selalu ya. Jadi saudaraku, memang kita harus terus melakukan edukasi. Ya, bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara-saudara Anda, kepada teman handai tolan. Karena kita yakin, sekali lagi kita ulangi, bahwa dengan edukasi bisa menjadikan orang banyak tahu, sadar bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya, bukan keturunan Rasulullah. Makanya kita harus tegas, seperti misalnya adalah PCNU Sesolo Raya. PCNU Sesolo Raya itu tegas saudara, sampai sekarang tetap ya konsisten blokir ya, blokir Habib Pak Alawi. Coba kita sampaikan juga informasinya ya, luar biasa ini. Mari kita itu semangat ya untuk edukasi umat ya. Jangan sampai ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo mutungan. Nek perkara dipaido hal yang lumrah, karena kita adalah sebagai pelayan umat. PCNU Solo Raya tetap konsisten untuk memperjuangkan agar wilayahnya terbebas dari Habib ya, konsisten untuk memblokir Habib. Anda punya acara resmi, undang Kiai Nusantara, jangan undang Habib ya, demi kebaikan kita sendiri. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua. Sama-sama Mbak Bejo, sama-sama. Doa kami selalu tercurah buat saudara. Terima kasih Mbak Bejo. Amin. Semoga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dunia wa akhirat. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan doirun wa batinah. Amin. Amin. Jadi harusnya begini mendoakan, jangan seperti tadi Rizik Syihab ya, berdoa kok kurang ajar gitu ya. Nggak usah saya ulang, nggak pantas. Yang baik-baik saja kita ulang ya, tapi kalau yang doanya Rizik itu udah nggak pantas. Kita simak tentang penjelasan mengenai PCNU Sesolo Raya ya, tetap konsisten. Kita semua tentunya tidak asing dengan Kiai Haji Mubarok. Ya, Kiai Mubarok adalah ketua PCNU ya Bang. Beliau adalah ketua PCNU Wonogiri, dan beliau adalah ketua paguyuban PCNU Sesolo Raya. Dalam acara pelantikan, dan beliau juga ketua PWI Jawa Tengah, Kiai Haji Mubarok. Dalam sebuah acara pelantikan ya, beliau sebagai ketua PCNU kan berarti ada sambutan. Oh ya, jelas Bang, betul. Beliau tambah garang, beliau tambah cetar, beliau tambah keras menyuarakan bahwa tugas kita sebagai pengurus NU pada saat kita didaulat menjadi pengurus NU, kita harus menjaga marwah NU. Jelas. Jangan sampai NU itu marwahnya menjadi pudar gara-gara perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menghina Kiai Ma'ruf Amin dengan sebutan babi, menghina Gus Yakut dengan sebutan iblis, menolak, memprovokasi. Ini salah satu strategi mereka untuk mengkebiri NU, sehingga orang tidak akan percaya kepada ketua PBNU contohnya. Pada saat dihina-bina, mereka dipakir sedemikian rupa. Nah, akhirnya marwah NU akan pudar. Dan kita harus menyadari benteng terakhir NKRI adalah NU. Tidak mungkin selama masih ada NU, NKRI sulit untuk dijebol. Tetapi kalau NU-nya sudah keropos, marwahnya sudah mulai digigis oleh siapapun orangnya, termasuk oknum-oknum. Nah, saya mengatakan oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Nah inilah. Makanya kalian itu berhati-hatilah. Jangan sok-sokan, kalian itu mustajirun, pengungsi. Nggak usah sok-sokan di sini. Makanya Kiai Mubarok memberikan pesan dengan tegasnya, beliau mengatakan bahkan beliau tidak takut untuk dipecat oleh PBNU. Sekalipun dipecat, beliau masih bisa berkhidmah kan gitu. Jadi pengurus NU itu tidak usah kagetan, tidak usah baperan, santai saja lah, kita mencermati, dicermati perilakunya. Sekalipun mereka bersembunyi di
balik nama besar sebagai cucu Nabi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita tidak peduli, sebagai pengurus NU harus tegas dan tugas. Makanya harus betul-betul kita cermati bersama ini. Jangan sampai kita ini gara-gara mengaku sebagai cucunya Nabi, terus kita nge-fair, padahal mereka serta-merta sudah merendahkan, menghina para kiai kita yang harus kita jaga marwahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Mubarok menjelaskan kepada kita semua. Nih, kita dengarkan bareng-bareng. Ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo mutungan. Nek perkara dipaido hal yang lumrah, karena kita adalah sebagai pelayan umat. Jadi jangan mutungan. Yang kedua, tugas panjenengan saat ini sangat berat sekali. Karena saat ini NU sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejarah Nahdlatul Ulama sudah mulai dibelokkan. Para kiai-kiai NU, kiai Nusantara, kiai Bumi sudah mulai direndahkan. Sejarah bangsa sudah mulai dibelokkan. Sejarah perjuangan bangsa pun tak luput dari upaya-upaya pembelokan. Kalau sudah ada upaya-upaya pembelokan sejarah yang dilakukan dengan sengaja, pasti punya rencana yang sangat besar dan rencana yang sangat jahat. Inilah tugas panjenengan, sangat berat sekali. Oleh karena itu, saya selaku Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri bersama seluruh jajarannya, juga saat PCNU seluruh raya, memberikan instruksi untuk kegiatan organisasi PCNU seluruh raya tidak diperbolehkan mengundang hadir. Sekali lagi, dalam acara resmi organisasi PCNU seluruh raya sudah sepakat untuk tidak mengundang hadir, dan ini ternyata sudah diikuti oleh cabang-cabang yang lain. Karena apa? Kita lihat bagaimana penghinaan-penghinaan terhadap kiai-kiai sepuh kita, para muassis Nahdlatul Ulama, Pak Hasyim Asy'ari, Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil presiden dikatai seperti babi, menteri agama dibilani seperti iblis, dan lain sebagainya. Kalau ini dibiarkan 5 tahun 10 tahun yang akan datang, NU tidak akan ada harga dirinya, tidak mempunyai kewibawaan sama sekali. Oleh karena itu, pengurus yang baru saja dilantik tugasnya adalah menjaga marwah dan kehormatan Nahdlatul Ulama. Kita kembali mari dalam hal amaliyah, kembali kepada amaliyah Nahdlatul Ulama. Tahlilah, yasinah kita hidupkan kembali. Istighosah, mujahadah kita kembali, kita hidupkan kembali. Sekarang banyak sekali kegiatan tahlilan sudah mulai hilang. Kegiatan berjanji sudah juga mulai hilang. Di mana-mana kegiatan Rotibul Haddad. Di dalam Rotibul Haddad pun tidak pernah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan para muassis Nahdlatul Ulama yang merupakan ciri daripada amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini panjenengan harus hati-hati, harus waspada terhadap gerakan-gerakan yang sistematis seperti ini. Karena apa? NU merupakan organisasi besar di Indonesia ini, dan tembok terakhir pertahanan Republik Indonesia ini adalah di Nahdlatul Ulama. Siapapun yang ingin menghancurkan Republik Indonesia ini, pasti yang ditembak dulu adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sekarang NU sedang diganggu, dan tugas pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus yang baru saja dilantik, membentengi Nahdlatul Ulama demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju sekali Kiai. Ya, kita harus bersatu Kiai ya. Kita jangan sampai diprovokasi Kiai ya. Kita lanjutkan Kiai. Saya kira itu sambutan dari saya. Ya, terima kasih Kiai. Mantap Kiai. Terus suarakan kebenaran Kiai ya, supaya bangsa ini semakin cerdas. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh oknum-oknum Ba'alawi yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi mereka tidak terbukti ya. Pengakuan mereka hanya bohong saja, tidak bisa membuktikan. Akhirnya mereka bisanya marah-marah saudara. Marah-marah, kalau marah-marah sih semuanya bisa. Ini sudah saatnya saya membaca komentar Anda ya. Komentar terbaru saya baca ini ya. Siapa saja yang sudah hadir? Wow, terima kasih yang sudah hadir sampai selama ini lebih dari 1 jam, hampir 2 jam. Bang Lalu Ruslan masih station di channel kita. Terima kasih Bang Lalu Ruslan. Saya selalu juga untuk semuanya. Allah belum ridho, buka mata hati mereka, kasihan. Dari Ayunah, Dor kondor, ojo macem-macem di bumi Nusantara. Pak Topik, Bib Unyil, Bahar Semut, udah pulang ke Yaman, ojo ngemis di bumi Nusantara.
ojo ndawir. Betul sekali Bang Ayunah, Mbak Ayunah atau Bang Ayunah ini yang bener nih. Ya wis, pokoknya terima kasih hadirnya di channel kita. Ya, sekali lagi Pak Alawi, ojo ngemis di bumi Nusantara, pulang sana, perbaikilah negaramu. Kita tahu negara Yaman mulai mereka datang ke Nusantara sampai sekarang tidak pernah sejahtera, tidak pernah damai, selalu saja ada perang berkecamuk di negara mereka. Makanya mereka tuh nggak kerasan. Pak Alawi itu nggak kerasan di Yaman sana, karena kehidupannya susah. Secara ekonomi susah makan, secara politik dia tidak dihargai, tidak punya peran. Ya, secara sosial mereka malu, walaupun mengaku cucu Nabi, mereka tidak diakui di Yaman. Akhirnya mereka pergi ke Nusantara di akhir abad 18, ikut Belanda, kemudian bekerja kepada Belanda, menjadi ante-ante Belanda, memusuhi bangsa Nusantara, memusuhi keturunan Wali Songo, ya, bahkan dia si Utsman bin Yahya Habib Betawi yang menjadi mufti Betawi itu malah membuat sebuah syair doa yang viral, yang isinya ya memuji-muji Belanda, bahkan Belanda dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang sah. Tentu saja kita tidak terima itu, karena apa? Belanda menjajah yang menurut Bung Karno kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad itu ya dilakukan dengan cara merebut dari pemilik yang sah, yaitu bangsa Nusantara. Jadi nggak ada ceritanya Belanda walaupun lama menjajah lebih dari 3,5 abad itu kurang lebih, ya itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Tidak bisa itu, ya. Makanya kita harus sadar, terus sampaikan ke masyarakat, kalau Mbak Alawi ingin hidup damai, mari kita jaga saling menghargai, jangan merasa lebih mulia daripada yang lainnya, ya. Oknum Mbak Alawi, terutama Pak Taufik Assegaf, ya, sebagai pemimpin Robito Alawiyah, mohon Pak Taufik Anda bertaubat, ya. Dari Hari Atun, terima kasih sudah hadir lagi. Habib akan bernasib seperti pengungsi setelah diusir dari pribumi Nusantara. Dari Sekonar Sember, saya minta maaf ya kalau saya salah baca nama akun panjenengan, ya. Habib itu dulu didatangkan VOC, betul sekali, VOC Belanda, untuk adu domba pejuang Islam Nusantara, betul. Sekarang malah dikasih tempat, parah. Ya, itu kan karena kebaikan Kiai NU, ya, Mbah Wahab Hasbullah, yang meminta Soekarno supaya Habib ini tetap dibiarkan tinggal di Indonesia, ya, supaya bisa bantu orang-orang pribumi dari NU, membantu NU, kasarnya gitu mungkin, ya. Malah dia di sini merasa menjadi majikan, ya. Harusnya jadi pembantu, harusnya jadi membantu majikan, pemilik rumah, kan begitu. Lah mereka kan bukan pemilik rumah. Sekarang ini aja mereka kemudian diberikan kesempatan dalam segala ruang, ya, diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam segala kesempatan membangun negara. Harusnya membangun negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, kan? Malah membodohkan dengan doktrin, dengan cerita-cerita krofat. Malah mereka menolak tes DNA lagi. Ini kan jelas, ya, Pak Alawi sungguh-sungguh sudah membodohi umat, ya. Dia kita harapkan bisa berkontribusi untuk negara, malah isinya ndawir, malah isinya merongrong keutuhan NKRI, membelokkan sejarah, merampok kota, ya. Dan orang-orang yang diperingati dengan sebutan haul itu tidak punya kontribusi kepada negara, ya. Yang di Gresik itu, yang viral itu, yang disebut siapa, Habibnya namanya lupa saya, itu juga nggak punya peran kepada kemerdekaan kita, ya. Itulah yang harus kita sampaikan ke umat supaya masyarakat tahu, ya. Kecuali mereka mengklaim kalau mereka itu punya peran
mengaku-ngaku punya jasa gitu. Itu karena apa? Kok dia mengaku-ngaku? Karena dia menyadari selama ini posisi Pak Alawi itu tidak punya kontribusi yang signifikan kepada NKRI. Makanya kemudian dia mengklaim, oknum-oknumnya mengklaim makam dipalsukan, dibaalawikan, lalu ngeklaim merubah sejarah NU. Katanya NU berdiri atas kontribusinya Habib, jasanya Habib gitu ya. Kan kita jadinya, aduh, sok hebat banget memang Pak Alawi, bener ya Sriwidya, sok hebat kali Pak Alawi itu. Balik ke negaranya jadi gelandangan, demo saja usir. Mereka kerjanya demo, masa kita ikut-ikutan tukang demo. Ya terima kasih Bang Samsul Komar, ya gaungkan kebenaran terus Bang, patang mundur untuk ibadah, insya Allah. Terima kasih dukungannya ya. Garuda Sakti tetap menghadiri kita, menemani kita hampir 2 jam nih. Kita lanjut nanti ya, selama saya masih kuat kita lanjut nanti. Kita sampaikan video-video kompilasi lagi untuk mengedukasi kalian ya, terutama umat. Oleh karena itu para pemirsa yang baru menemukan channel kita ini, mohon untuk menekan subscribe ya, yang belum menekan subscribe untuk kebertahanan channel kita, tekan like pada video ini dan bagikan seluas-luasnya ya, tekan tanda lonceng supaya nanti dapat notifikasi kayak kalau saya sedang live. Jadi saya setiap hari live ya. Saya sudah tidak punya waktu lagi kalau ngedit-ngedit video ya. Oleh karena itu dengan keterbatasan yang saya miliki, mudah-mudahan kalian tetap bersedia untuk menemani kita selalu ya, ketika kita live dan juga nanti ada siaran ulangnya di video ya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang barangkali punya waktu walaupun sudah nonton di live, tonton lagi ya di siaran ulangnya di video ya. Kalian bagikan video ini seluas-luasnya ya kepada teman-teman saudara ya. Semakin banyak yang tahu, insya Allah semakin banyak yang tercerahkan, karena kita selalu konsisten sampai detik ini memperjuangkan kesetaraan, mendukung tesis ilmiah, ilmu ya, mendukung kebenaran ilmu ya, bukan mendukung doktrin yang jelas-jelas menyesatkan. Kebenaran ilmu dari kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Padahal selama ini Kiai Haji Madudin Usman sebelum menjadi seorang yang mau meneliti nasab Alawi, beliau adalah salah satu muhibin. Bahkan salah satu kitab dari Kiai Haji Madudin Usman yang beliau tulis sebelum adanya tesis ilmiah, beliau mengisbat Ba'alawi, mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Makanya kita yakin ya, andai saja ulama-ulama dulu ada yang melakukan penelitian nasab Ba'alawi, saya yakin situasinya akan seperti ini, bahwa masyarakat akan tahu bahwa Ba'alawi ternyata berdasarkan kajian kitab nasab itu tidak terkonfirmasi ya, tapi sudah tidak apa-apa, sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur ya. Yang penting kita antisipasi ke depan, terus berjuang untuk membentengi mentalitas spiritualitas bangsa keturunan kita, penerus bangsa, jangan sampai menjadi jongos, jangan sampai menjadi budak spiritual oknum-oknum Habib Alawi. Tentu kita tidak menginginkan itu kan. Makanya perjuangan kita walaupun kelihatannya sederhana, mudah, tapi sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena pihak Ba'alawi yang kita kritisi nasabnya, yang kita kritisi kelakuan perilakunya, mereka tidak tinggal diam, mereka tidak terima, mereka terus mencari dukungan, mereka terus menghasut, ceramah, memprovokasi muhibin supaya menjadi budak spiritual seperti seekor kerbau yang ditusuk hidungnya, supaya bisa berkorban apapun sumber daya yang dimiliki pribumi, bahkan nyawa pun harus dikorbankan supaya Ba'alawi mendapatkan kenikmatan dunia, diagung-agungkan, diglorifikasi ya kan. Nah oleh karena itu mari kita kritisi ini terus, mohon dibantu ya untuk membagikan video ini seluas-luasnya supaya semakin banyak orang tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Semakin banyak orang tahu maka akan mempersempit ya, semakin luas orang yang tahu maka akan mempersempit ruang gerak Ba'alawi ya, yang mendoktrin umat agar mengagung-agungkan mereka, percaya kepada mereka adalah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini kita tetap
mengikuti imbauan Kiai Maduddin untuk memegang akhlakul karimah, menggunakan edukasi dan sosialisasi untuk mencerahkan masyarakat yang sudah kedoktrin dibodohi oleh oknum Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Sambejo Mancing Belusukan ya hadirnya. Pulangkan saja para habib palsu itu ya. Kemudian dari Sriwijaya, ya Allah perbaikilah negeri kami, bersihkan dari Ba'alawi, Yahudi, Yaman yang zalim itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya, doanya dari Mbak Sriwijaya. Kemudian dari saudaraku yang lain ya, dari Denny Pak Pedrosa, terima kasih hadirnya lagi di channel kita Bang Denny. Kalau masih ada yang bela Ba'alawi, otaknya sengkleh. Mereka menghina, mencaci maki, ya kan? Kemudian adu domba, hasut ya, seperti Rejek itu, jelas itu hasut itu. Ya, sangat hasut itu. Menghasut, kemudian ada Muhyiddin ikut-ikutan menghasut saudaranya sendiri dari pribumi Nusantara. Nah, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan video dari ceramah terbaru Gus Miftah. Gus Miftah adalah salah satu Muhyiddin Ba'alawi. Dia mengaku muridnya Habib Lutfi bin Yahya atau Pak Lutfi bin Yahya sampai kemudian taklid. Ya, kita maklumi, tetapi kita juga harus berani menyampaikan kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gus Miftah pernah sih ketika dia cerita bahwa di bulan Syawal kemarin ya, ketika hari raya itu ketemuan Habib, kemudian Habibnya itu minta dihormati, lalu kemudian Gus Miftah cerita di dalam ceramahnya bahwa kalau sampai zaman gini mengaku cucu Nabi akan ditertawakan ayam gitu katanya, kurang lebih arti bebasnya. Nah, ini ada yang terbaru nih ceramahnya Gus Miftah, saudaraku. Apa itu? Ini menurut saya dia logikanya kebalik-balik ini logikanya ya. Jadi dia tetap mempropaganda, dia tetap seolah-olah saya bilang dia menjadi juru kampanyenya Ba'alawi supaya masyarakat Nusantara masih cinta kepada Ba'alawi. Ini Gus Miftah ini. Ya, menurut saya Gus Miftah ini ya wajar lah kalau dia itu membela Ba'alawi karena memang dia adalah murid Ba'alawi dan dia tenar dan mendapatkan banyak sekali kemuliaan dari Ba'alawi mungkin ya. Mari kita simak videonya dari Gus Miftah ya, yang nanti kita langsung sampaikan reaksinya dari Gusmar KBN Nusantara. Ini menarik ini, Gus Miftah. Mari kita simak. Habib, saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Nah ya, jadi gurunya Gus Miftah itu Habib Lutfi ya. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus, kita masih percaya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini, Pak. Kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi, Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriannya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat, Pak, ditaruh di mana muka kita? Miftah, kamu dulu. Miftah, Gus Miftah, kasihan saya sama kamu Gus Miftah. Logikanya ini cacat ini Gus Miftah. Jadi begini ya Gus Miftah, kita itu tidak pernah mendolimi Habib, tidak pernah menghabisi, menyerang dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Kita itu mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah dengan baik-baik. Ya, kalau ternyata nanti mati
nanti ternyata mereka keturunan Rasulullah, ya untung mereka dan gak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena kita tidak berbuat zalim, niat kita baik. Karena niat kita adalah ibadah menjaga nama suci Rasulullah dengan cara yang sopan. Jadi doktrinnya Miftah ini nggak masuk ini buat saya. Karena saya niatnya baik, innamal a'malu biniat. Dan saya tidak menghina mereka. Ini hanya menyampaikan fakta-fakta, data-data ilmiah. Saya juga nggak membenci Ba'alawi. Bahkan saya sering katakan saya ini muhibbin, saya cinta kepada Ba'alawi ini. Saking cintanya ketika saya tahu, meyakini mereka itu tersesat, kita ingatkan Gus Miftah. Ya saya ulangi ya ceramahnya Gus Miftah ini ya. Jadi kita itu tidak membenci Ba'alawi, Gus Miftah, justru kita cinta. Seperti yang disampaikan Ahmaduddin, makanya kita menasihati mereka, mengingatkan, karena ada data-data fakta ilmiah Gus Miftah. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya. Gus, kita menghormati Habib, kita menghormati bukan karena nasabnya, kan gak ada masalah. Justru kalau bangsa kita menghormati Habib karena nasabnya, menganggap dia keturunan Nabi, itu muncul penyalahgunaan. Ada yang mengglorifikasi, mengagung-agungkan, merusak akidah itu. Ada yang taklid buta, ada yang mengkultuskan. Kita rugi Gus di dunia. Terutama banyak kiai-kiai kita dihina karena mereka kita biarkan mengaku sebagai cucu Nabi, akhirnya mereka sombong. Seperti itu logikanya yang harus kita bangun Gus Miftah. Sampaikan kepada jamaahnya antum ini Gus Miftah ya. Jadi penting kita menyadarkan Ba'alawi bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, supaya tidak ada oknum yang mengkapitalisasi nasab Nabi, supaya tidak ada oknum yang merasa cucu Nabi tapi sombong ya. Kalau memang mereka itu baik, maka tidak ada masalah mereka itu tidak diakui sebagai cucu Nabi atau bukan. Kalau memang mereka baik, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, tunjukkan kompetensi, keilmuan, dan akhlaknya. Jadi penting Gus Miftah menunjukkan dan mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Karena kalau tidak biarkan mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu merugikan kita. Ya kalau antum Pak Miftah dapat keuntungan, ya tahu saya keuntungannya untuk Anda, mungkin ada keuntungan ekonomi, sosial, dan politik bisa jadi. Ya, tetapi bagi orang kiai yang lain itu dirugikan dengan adanya klaim sepihak dari Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi. Begitu Gus Miftah ya. Kita lanjut nih. Kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi Saya ulangi lagi, rugi Gus Miftah kita mempercayai Ba'alawi ya, rugi ya kan. Kalau dia ternyata benar-benar keturunan bukan keturunan Nabi, kita mendapatkan laknat, kita membantu mereka terus-terusan bohong. Ya lebih baik kita antisipasi. Nah, bagi Ba'alawi yang harus Anda nasihati Gus Miftah, nasihatnya bagaimana? Begini, Ba'alawi itu tidak rugi kalau tidak mengaku cucu Nabi, apalagi dia ngaku saya bukan cucu Nabi, begitu nggak rugi. Kenapa? Karena akan dihormati oleh bangsa Nusantara sebagai orang yang mau jujur, akhlakul karimahnya dipegang tinggi ya. Lalu kalau dia mati ternyata juriah Nabi, dia tidak rugi. Kenapa? Akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau Ba'alawi mengaku-ngaku cucu Nabi, lah nanti mati tidak terbukti ya, dilaknat. Jadi kalau mau dikalkulasi untung mana mengaku-ngaku sebagai juriah Nabi atau tidak mengaku sebagai juriah Nabi, kalau mati ya untung nggak mengaku keturunan Nabi, ngaku aja bukan keturunan Nabi gitu, keturunan Yahudi gitu, enggak apa-apa, malah enak itu, jujur namanya ya.
Begitu ya Gus Miftah. Siapa yang bohong? Yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib, kita hajar mereka. Ternyata besok Tidak ada. Saya menghimbau kepada para pejuang kesetaraan, pendukung tesis ilmiah, kebenaran ilmiah Kiai Jamaluddin Utsman, nggak usah menghajar Habib. Kita mengedukasi Habib, mencerdaskan Habib. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, begitu Gus Miftah ya. karena diputuskan bahwa mereka adalah zuriatnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat, maka ditaruh di mana muka kita? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya. Kok sekarang kamu minta selamat kepada saya, Miftah? Sorry, modar saya Pak gitu. Belum tentu. Rasulullah itu bukan orang rasis seperti keturunan Ba'lawi. Ya. Kalau niat kita memang baik untuk mengingatkan Ba'lawi, innamal a'malu binniyat. Ya, aman Gus Miftah, ya. Apalagi di masa hidupnya Nabi sudah pernah mencontohkan Gus Miftah. Ya, dan beliau itu viral ya hadisnya itu. Andai saja ya anakku Fatimah mencuri, kurang lebih begitu kan, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kalau kita mengingatkan kesalahan-kesalahan dengan niat tulus Ba'lawi, Gus Miftah, kita tidak akan dibenci oleh Nabi, malah terima kasih Gus Miftah. Ya, seperti itu, karena memang kita niatnya tulus. Jadi kalau memang dia ternyata cucu Nabi, ya tetap terima kasih gitu loh. Rasulullah akan tetap terima kasih Gus Miftah. Jangan doktrin seperti Ba'lawi. Rasulullah adalah punya jiwa penyayang, ya, Rahman Rahim juga beliau itu, ya, memiliki rasa kasih sayang. Jangan khawatir, dia menyayangi umatnya. Ya, Gus Miftah mau membodohi umat. Sekarang sudah cerdas, ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut lagi. Luar biasa dari Gusmar, KPN Nusantara ya. Lucu memang Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Umar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024. Itu tadi cuplikan videonya Gus Miftah di Kalimantan ya, kalau tidak salah. Saya dapat kiriman di grup WhatsApp. Nampaknya terbaru ini. Videonya Gus Miftah terbaru, entah kapan persisnya. Jadi logika yang dibangun oleh Gus Miftah ini sangat subjektif ya, karena dia berpendapat dari sisi sebagai seorang murid, seorang muridnya Ba'lawi, yakni sebagaimana tadi disebutkan Habib Lutfi. Jadi bukan atas landasan objektivitas sebuah ilmu pengetahuan, sebuah pendapat yang dibangun untuk mencari kebenaran, tapi lebih tepatnya karena mencari pembenaran diri sebagai seorang muridnya Habib. Dan logika itu sangat lemah. Itu adalah argumentasi yang dibangun untuk pembelaan diri, tetapi lemah sekali. Dia mengatakan seandainya besok ternyata di akhirat diputuskan bahwa para Habib itu ternyata bukan putunya Kanjeng Nabi, bukan keturunannya Nabi, lalu salahnya di mana? Yang salah yang bohong, kita nggak salah. Tak tutup di sini. Gus Miftah sangat subjektif ya, menurut Gusmar, luar biasa Gusmar. Ya, dia hanya mendasarkan diri karena muridnya. HP-ku sudah dipakai 1 tahun. Ya, masih ada yang lewat nih sebentar. Wow, lama banget nih. Kalau ya memang wajar sih.
Kang Miftah berpendapat seperti itu wajar, karena dari sisi dalam konteks dia seorang murid tentu saja membela gurunya. Jadi wajarlah kalau dia berpendapat begitu. Boleh saja, boleh ya, boleh aja untuk membela gurunya, membela diri sebagai seorang muridnya Pak Alawi. Tetapi tentu saja saya juga boleh pendapat dong dari sudut yang berbeda. Kalau saya insya Allah Bismillah ingin menempatkan persoalan ini dalam konteks mencari kebenaran, bukan pembenaran. Secara pribadi saya tidak pernah punya masalah dengan Pak Habib itu, tetapi karena ada fakta-fakta yang kemudian sangat layak dijadikan rujukan tentang nasab Habib ini, maka tentu saja lah ya, kita sebagai umat manusia yang dikaruniai akal dan pikiran oleh Sang Pencipta disuruh untuk digunakan. Yang nyuruh Sang Pencipta sendiri, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak menggunakan akalmu kan? Jadi maka anugerah ini haruslah kita gunakan sebagaimana mestinya, termasuk untuk menganalisis tentang nasabnya para habaib ini, benarkah mereka adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaimnya selama ini. Nah, pendapat dari Saudara Miftah tadi yang mengatakan seandainya besok ternyata para habaib ini bukan cucunya Nabi, yang salah siapa? Yang bohong. Oke, Kang Miftah, tapi sebagaimana kita dianugerahi akal dan pikiran, kalau seandainya selama klaim tersebut tidak ada orang, tidak ada pihak yang memberikan informasi tentang batalnya nasab para habaib itu, mungkin bisa argumentasi itu mungkin bisa digunakan. Tetapi setelah ada orang yang menginformasikan bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi, dan informasi itu sangat kuat hujahnya, argumentasinya dari argumentasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menelisik dan meneliti nasab itu. Apalagi yang berpendapat bukan hanya orang satu, dan bukan hanya dari satu disiplin ilmu. Dari sisi kitab-kitab nasab sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kiai Madudin Banten, ternyata mereka terputus. Ternyata sangat kuat fakta-faktanya bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Kemudian dari sisi DNA juga begitu. Secara ilmiah, secara ilmu genetik, ternyata mereka juga bukan jauh sekali dari keturunan Nabi, apalagi keturunan Nabi Muhammad ya. DNA mereka orang Arab saja bukan. Itu yang sudah sering disampaikan oleh pakar genetika, termasuk adalah Dr. Sugeng Sugiarto dari Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kemudian dari sisi sejarah juga mengatakan demikian. Sangat tidak masuk akal bahwa orang-orang yang dibawa oleh Belanda adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi, itu sangat tidak masuk akal. Kemudian dari sisi ahli filologi, manuskrip sejarah, Profesor Dr. Mirham Ali juga mengatakan begitu. Lagi dari sisi karakteristik, perilaku, akhlak, banyak sekali oknum yang kita katakan menyimpang. Doktrin-doktrinnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah faktor-faktor, fakta-fakta ilmu pengetahuan yang bisa kita jadikan hujah untuk menilai bahwa mereka memang sangat diragukan sebagai keturunan Nabi. Nah, kalau misalkan besok Tuhan mengatakan kepada kita, loh, kamu kan bisa berpikir, apakah belum ada yang memberikan tahu, mengasih informasi kepada kamu bahwa Habib ini bukan durian Nabi? Mau bilang apa coba? Ya. Mau kita jawab apa kepada Tuhan besok yang di akhirat? Pasti au gitu kan? Jadi kalau model argumentasi yang dibangun sebagaimana tadi Kang Miftah mengatakan, kan bisa begitu. Karena sudah banyak informasi ilmu pengetahuan yang disampaikan terkait batalnya nasab para Habib ini. Sebagai analogi kasus yang lain begini, orang di sebuah kampung tidak pernah tahu seperti apa kambing itu, karena mungkin kondisi geografis dan lain sebagainya, sehingga tidak pernah tahu wujud kambing itu seperti apa. Taunya bahwa daging kambing itu halal, boleh. Nah, sementara ada orang yang ngirim daging ke wilayah itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, dikatakan sebagai daging kambing, padahal itu daging anjing.
Misalkan ini contoh kasus biar kita mudah melogikakan ya. Nah, selama orang ini yang betul-betul tidak tahu bahwa itu adalah daging anjing, taunya itu adalah daging kambing, memang tidak tahu itu anjing kayak apa, kambing kayak apa. Taunya bahwa kambing itu halal, anjing itu haram. Selama tidak ada informasi yang datang yang memberikan keterangan bahwa itu adalah daging anjing, orang sekampung yang mengkonsumsi daging anjing itu yang taunya kambing tidak ada yang berdosa. Karena memang tidak tahu, tidak ada yang memberitahu bahwa itu adalah daging anjing. Tetapi setelah ada informasi datang bahwa ini bukan daging kambing, ini daging anjing. Loh, yang benar. Buktinya mana? Faktanya mana? Oke. Kemudian ditunjukkan silsilah datangnya daging itu dari siapa, sumbernya dari mana, tangan pertama siapa, dari wilayah mana, penyembelihannya seperti apa. Sudah ditunjukkan semua bahwa itu adalah daging anjing. Ketika sudah dikasih tahu seperti itu, kok masih nekat? Tidak bisa dong berhujah. Loh, nanti yang berdosa dia yang berbohong, nggak bisa. Sudah dikasih tahu kok. Kecuali belum ada yang ngasih tahu, maka tidak berdosa. Kan begitu kamu udah. Ini menurut saya, ya sampean boleh berargumentasi berpendapat begitu, tapi saya juga boleh dong. Ya silakan pemirsa menilai sendiri. Kira-kira pendapat siapa, pendapatnya kamu atau pendapat saya yang mendekati kebenaran. Allah alam bisawab. Jadi tidak bisa lah kita berhujah dengan gampang seperti itu, apalagi sampean berpendapat atas dasar seorang murid gitu, bukan atas dasar betul-betul ingin mencari kebenaran. Nah kemudian kalau seandainya para begitu ternyata betul adalah zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang hari ini yang mempercayai, yang mengatakan bahwa mereka bukan zuriat Nabi, apakah kemudian besok akan dimarahi oleh Sang Pencipta? Loh, kenapa kamu minta syafaatnya Nabi? Kamu tidak menghargai, tidak mau menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi. Misalkan begitu, sebagaimana tadi kita ngomong begitu kan? Kalau jawaban kita gampang. Loh, ini ada indikasi begini ya Tuhan. Ini faktanya begini. Dan yang ngomong tidak hanya satu, tidak hanya satu pakar nih, banyak pakar. Tidak hanya di Indonesia juga, tapi juga di belahan dunia lain. Dan bisa begitulah. Mungkin yang bertanggung jawab adalah para pakar, para ahli ini yang mengatakan, menginformasikan tentang bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya kan? Oke, terima kasih, itu aja saya kira. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusmar KBN Nusantara, terima kasih kontribusi videonya luar biasa. Loh, kalau saya lebih setuju dengan pendapatnya Gusmar, lebih rasional. Jadi kita tidak usah terdoktrin seperti doktrinnya Bapak Miftah. Dia yang menjadi corongnya, propagandanya Pahlawi ini. Kita duga seperti itu ya. Gus Miftah kita doakan loh, jangan kita doakan yang baik-baik aja. Mudah-mudahan Gus Miftah diberikan hidayah ya, disadarkan oleh Allah, kemudian bertobat ya, mau membela saudaranya sendiri, melindungi marwah Kiai Nusantara ya. Nah, jadi Pak Miftah harusnya lebih arif dan bijaksana menyikapi perilaku dari oknum-oknum Habib ini dan para pejuang kesetaraan ya. Saya itu salut loh kalau ada seorang kiai tercerahkan lalu membela tesis Kiai Madudin, itu saya salut ya. Tapi kepada Gus Miftah ini yang anti sains ini, menurut saya ini terus terang saya nggak punya alasan untuk salut itu. Saya nggak punya alasan untuk memberi apresiasi dari ceramahnya Pak Miftah ini. Ya, yang kita bisa lakukan cuma mendoakan. Semoga Pak Miftah diberikan hidayah, begitu ya. Selanjutnya kita baca-baca komentar saudara-saudara ya. Ada Bang Amir Umar Tono, Bahar bukan zuriat Nabi, bukan juga ulama, setuju ya. Dia psikopat, tukang hayal dan haluisme.
Bang Mardhani Said sudah hadir, terima kasih. Sangat disayangkan sekelas Gus Miftah yang punya gelar Gus tetapi tidak mencerminkan seorang Gus ya. Dari kantong, terima kasih Bang. Dari Bang nonton saja. Miftah muridnya Lutfi bin Yahya, wajar Miftah bila gurunya ya, bener ya Bang ya. Memang gitu ya, Pak Alawi itu pandai. Kalau saya boleh bilang pandai, kalau misalnya tidak boleh dibilang licik ya, pandai dia itu kamuflase, ngeklaim, ngaku-ngaku, bohong, pandai sekali dia. Ya, bohong itu kelihatan banget tuh yang namanya Pak Mudor itu ya. Kalau ngomong itu walaupun bohong itu seolah-olah benar, meyakinkan banget itu. Tapi kalau Muhyiddin ya walaupun bohong ya karena yang bicara Habib ya percaya saja. Yang dulu yang viral itu Pak Mudor kan menyebut katanya 4 imam mazhab itu mengisbat Pak Alawi, padahal masa hidupnya 4 imam mazhab itu jauh sebelum masa hidupnya Ubaidillah, tokoh fiktif yang direka-reka oleh Pak Alawi itu. Makanya bagi kita yang sudah mendapatkan pencerahan dari Kiai Madudin, kita bisa koreksi, Pak Mudor ini bohong ini. Yang aneh itu para muhibin, budak spiritual ya percaya saja, seperti seekor kerbau ditusuk hidungnya ya kan. Nah, terima kasih Bang Albert, tes DNA gitu aja kok repot. Ya, tes DNA adalah salah satu upaya terakhir kita ya. Kalau Anda ketemu Habib atau ngaku keturunan Nabi, itu kamu harus meminta ya hasil tes DNA-nya. Jadi saya menghimbau kepada Habib-Habib Alawi di seluruh negeri ini ya, kalian coba semuanya tes DNA, lalu Anda buat ID card. ID card Anda adalah informasi dari hasil tes DNA Anda. Apa haplogrupnya, apakah C1, apakah G gitu, sehingga masyarakat itu bisa percaya kalau Anda juriah Nabi, kalau memang Anda punya hasil tes DNA-nya C1 juriah Nabi. Oleh karena itu kita sering bilang bahwa Robito Alawiyah yang mengeluarkan buku nasab itu buku nasabnya bagi kita sudah nggak laku. Sekarang ini buku nasab bukan bukti untuk mengatakan bahwa seseorang juriah Nabi Rasulullah. Karena apa? Karena berdasarkan tes DNA Pak Alawi bukan Rasulullah, sehingga yang namanya Robito Alawiyah, Maktab Daimi itu jangan branding mengatakan bahwa mereka adalah lembaga pencatat nasab Rasulullah SAW. Haram mereka menggunakan atau mengklaim Robito Alawiyah adalah Maktab Daimi, Robito Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab. Salah kalau dikatakan pencatat nasab keturunan Rasulullah, tapi kalau dikatakan pencatat nasab keturunan Yahudi Yuya ya, cucunya Fir'aun, ya itu benar. Oleh karena itu kami bersaran kepada pihak Robito Alawiyah, tolong visi misinya diganti tuh ya, ADRT-nya diganti. Ketika ada kalimat bahwa Mbak Alawi, Maktab Daimi Robito Alawiyah itu adalah pencatat nasab Nabi Muhammad SAW, itu salah, harus dikoreksi, kan begitu ya. Betul apa betul? Oleh karena itu ya terus saja kita perjuangkan sampai mereka, bukan mereka Balawi maksud saya, mereka muhibin itu sadar. Kalau mereka sudah tidak punya muhibin atau tidak punya budak spiritual yang bisa dijadikan bemper, ya mereka nggak akan sombong lagi. Siapa coba yang membela? Kalau semua muhibin sadar, nggak ada yang membela. Jadi pembela Balawi adalah para muhibin akibat doktrin-doktrin Balawi yang mengaku sebagai juriah Nabi tapi tanpa bukti itu. Itu yang harus kita sampaikan terus kepada masyarakat ya. Tentu saja penuh tantangan, hambatan dan gangguan, tapi kembali lagi kepada niat kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Madudin. Jangan ada niat untuk menjatuhkan mereka, jangan ada yang membenci, kita kasih sayang, semuanya dasarnya semata-mata kita mengingatkan dalam konteks untuk kebaikan Pak Alawi yang sedang tersesat nasabnya itu ya, kita tunjukkan yang lurus itu seperti ini gitu. Jadi ngeritik tapi ada solusinya. Solusi kita yang kita tawarkan kepada Pak Alawi, sekali lagi sering kita sampaikan ya, Anda harusnya membuat deklarasi, proklamasi, memproklamirkan diri secara umum kepada masyarakat begitu ya, di depan publik bahwa
Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Malah menurut Dr. Gus Fakih Wiradiningrat ya, belum doktor dia, itu menyebut itu bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi ya, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian kitab nasab, tertolak dan mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ya, kalau berdasarkan tes DNA. Ya, begitu saja saudaraku yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sudah cukup panjang, ada lebih 20 jam. Ada lebih 2 jam setengah ya. Saya baca untuk yang terakhir kali komentar terbaru ya dari Kosong ya, dari Bang Mardhani Said. Barijik Mudor inilah Dajjal yang sesungguhnya, yang suka provokator umat untuk diadu domba, inilah Dajjal sejati. Terima kasih ya saudara-saudaraku. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada semuanya tanpa terkecuali. Ini adalah live streaming, barangkali di tengah ada gangguan jaringan internet maka suara bisa terputus atau tidak jelas, dan mohon maklum adanya jika itu terjadi. Tolong diberi pelurusan atau diingatkan, dibenarkan kalau ada yang salah-salah. Oke. Nah, nanti kita live lagi setelah rehat, live lagi di channel Tanda Kejadian. Ini kan channel News Clan Official. Bagi teman-teman yang belum menekan subscribe, silakan ditekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kebertahanan channel kita. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!